tinggal diasah sedikit aja, Kak. Luar biasa ya. Saya Kak kali pertama. Wow, semangat Kak Nana. Semoga kalau rezeki sudah tertakar tidak akan tertukar, oke? Kak Alif 8, insya Allah luar biasa, oke. Yang penting tentunya tetap harus disiplin, belajar untuk percaya diri, dan juga terus mau untuk berproses teman-teman semuanya. Oke, silakan ya sembari menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Teman-teman kalau mau sambil prepare makanan, cemilan, minuman favorit boleh. Sambil kita mulai rangkaian acara malam hari ini. Oke, nah tentunya malam hari ini teman-teman semuanya sudah mengetahui ya bahwa kita semua akan membahas rangkaian acara mengenai seperti apa tips Jitu strategi lolos PPG Calon Guru 2025 bersama dengan exam tentunya. Jadi teman-teman malam hari ini adalah bentuk ikhtiar teman-teman supaya nanti bisa lebih matang persiapannya. Tentunya malam hari ini kita akan ditemani oleh pemateri yang Masya Allah sangat luar biasa sekali ya. Di sini ada Kak Mia Yolanda Siregar, SPD GR MPD. Jadi memang malam hari ini spesial buat teman-teman semuanya. Kita hadirkan langsung edukator PPG Kemendikdasmen yang juga alumni PPG calon guru ASN Guru. Luar biasa. Boleh kasih virtual applause dulu buat Kak Mia? Oke, luar biasa. Menyala ya. Wow. Oke, semoga ke depannya teman-teman semuanya juga bisa mengikuti jejak cemerlang gemilang dari Kak Mia. Amin. Oke, sedikit Mika sampaikan profil dari Kak Mia, karena mungkin kalau Mika sampaikan semuanya, kita akan lanjut acaranya sampai minggu depan, mengingat begitu banyak torehan prestasi dari Kak Mia ya teman-teman. Hmm. Oke, untuk Kak Mia sendiri, Kamia merupakan alumnus dari UIN ya, Universitas Islam Negeri. Pernah menempuh pendidikan di tahun 2014 sampai 2018, S1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan kiprahnya di dunia pendidikan menjadi tenaga pengajar matematika di Ganesha Operation Medan. Di tahun 2019 sampai 2021, Kamia menempuh S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan, kemudian langsung terjun ke ranah pendidikan menjadi guru di Mandua Model Medan, dan tidak berhenti di situ, teman-teman. Memang kalau kita bisa bilang, seperti ilmu padi ya, semakin berisi, semakin merunduk. Ini adalah contoh nyata bahwa Kak Mia itu memang selalu ingin belajar, punya rasa semangat berprestasi yang tinggi, teman-teman. Melanjutkan kiprah pendidikan menjadi dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Al-Wasliyah Medan. Lalu di tahun 2022 sampai 2023 menjadi PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan berlanjut di tahun 2023 kami yang menjadi duta dan konten kreator PPG GTK Kemendikbud. Dan untuk sekarang sudah lulus ASN PPPK Guru Kota Tebing Tinggi. Sekali lagi berikan virtual applause buat pembicara kita malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya nanti bisa berdiskusi dengan Kak Mia. Boleh silahkan kalau yang punya pertanyaan atau mungkin yang masih kebingungan terkait seperti apa rangkaian seleksi dari PPG Guru 2025, silahkan nanti disampaikan ke Kak Mia. Tapi sebelum itu, tentu kita akan menyimak materi penjelasan langsung dari Kak Mia. Oleh karena itu, langsung saja Mika sampaikan kepada Kak Mia. Selamat malam Kak Mia, sudah aman? Selamat malam Kak Mika, insya Allah aman. Oke, kepada kami ya, kami silakan. Baik, terima kasih moderator udah diberikan kesempatan ya. Di sini karena Kak Mika udah mengawali dengan pantun, nah ini Kak Mia akan memulai dengan pantun juga. Nanti jawab ya, cakep di kolom komentar. Beli kopi di depan asrama sambil ngobrol Cakep. dengan teman lokal.
yang ikut webinar pasti luar biasa karena siap jadi guru profesional. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tim exam.id, kemudian moderator juga serta calon guru-guru hebat yang telah datang pada malam hari ini dari seluruh penjuru Nusantara. Apa kabarnya nih teman-teman semua yang hadir? Bisa tulis di kolom komentar nih. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Semoga semangat untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi banyak dapat pelajaran gitu ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miolanda Siregar, seperti yang sudah dikenalkan tadi ya oleh moderator. Saya merupakan edukator PPG dan juga alumni PPG Calon Guru. Nah, kemudian sekarang menjadi guru di SMP Negeri 1 Pondok PPG. Jadi saya di sini merasa terhormat ya bisa diundang, kemudian menjadi bagian dari diskusi yang sangat penting ini untuk menemani teman-teman semua untuk bisa nantinya lulus PPG Calon Guru. Nah, jadi di mana hari ini kita akan bahas sesuai dengan tajuk kita, yaitu strategi lolos PPG Calon Guru tahun 2025. Di sini saya izin share screen dulu ya. Oke, oke, tunggu, mohon maaf ya. Hmm, Kita izin share screen. Apakah sudah tampil ya? Iya, Sudah terlihat, Kak. sudah terlihat. Baiklah, akan saya mulai untuk materi strategi lolos PPG Calon Guru tahun 2025. Nah, bagaimana nih Sobat? Apakah kamu udah tahu program PPG Calon Guru? Kalau udah tahu, bisa kolom komentar, tulis emoticon love seperti ini. Kalau belum tahu, coba emot ketawa dulu nih. Tapi nggak apa-apa teman-teman, misalnya masih baru ya, pertama kali ada yang baru tahu tentang PPG Calon Guru, atau yang sudah familiar gitu. Nanti kita bakal bahas lebih tuntas apa saja, apa itu program PPG Calon Guru dan bagaimana nanti prospek. Oke, kita bakal bahas PPG Calon Guru. Yaitu PPG Calon Guru merupakan program pendidikan profesi guru untuk mencetak generasi baru guru Indonesia, di mana di sini diselenggarakan oleh pemerintah untuk lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang ingin menjadi. Jadi di sini diberikan beasiswa pendidikan selama 17 juta. Pendidikan selama 1 tahun dengan beasiswa 17 juta. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi guru, berminat ingin jadi guru, bisa mengikuti PPG Calon Guru ini. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira teman-teman udah masuk kriteria belum? Kita lihat nih, apa aja kriteria yang bisa mendaftar PPG Calon Guru. Yang pertama, WNI, lalu tidak terdaftar sebagai guru atau Kepsek, kepala sekolah di Dapodik maupun Simpatika. Jadi buat teman-teman, kalau punya Dapodik atau masih aktif di Simpatika itu tidak bisa ya untuk mengikuti PPG Calon Guru. Lalu IPK itu paling rendah 3,00. Kemudian maksimal umur 32 tahun, lalu mengikuti 3 tahapan seleksi administrasi, substantif, dan wawancara, lalu lulusan S1 maupun D4 yang terdaftar di PDP dengan status lulus. Kemudian yang terakhir, yaitu menandatangani fakta integritas. Kemudian mungkin syarat tambahan nanti untuk syarat lapor diri itu surat jasmani rohani, SKCK, dan NABDA. Seperti itu. Nah, bagaimana nih sobat? Udah masuk kriteria belum? Kalau udah, semua udah sesuai, kamu bisa nih selanjutnya. Apakah bidang studi kamu dibuka? Itu dia. Nah, ada 12 bidang studi yang dibuka untuk bidang studi umum dan juga bidang studi kejuruan. Ini dia, ada 12 jurusan. Untuk lini masa seleksi, saat ini sedang dibuka program PPG Calon Guru. Teman-teman bisa daftar, itu sampai tanggal 6 November. Selanjutnya nanti seleksi administrasi, substantif, dan juga wawancara
sampai di Desember. Mungkin nanti mulai perkuliahannya di bulan Januari tahun 2020. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau ada bidang studinya, maka bisa mengikuti PPG calon. Selanjutnya, banyak nih yang bertanya gitu ya, apa sebenarnya manfaat? Ngapain sih ikut PPG calon guru gitu ya? Nah, jadi sebenarnya banyak manfaatnya teman-teman. Kalau saya sendiri juga menerima penerima manfaatnya juga gitu. Jadi yang pertama itu kita diberikan beasiswa pendidikan. Kita gratis kuliahnya. Selama 1 tahun diberikan beasiswa 17 juta. Lalu bisa belajar berbagai macam teknologi dalam pembelajaran, kemudian bisa menambah relasi, banyak juga teman dari berbagai daerah gitu ya. Lalu nantinya kita bisa meningkatkan kompetensi kita menjadi seorang, yaitu meningkatnya pedagogi, kepribadian, dan sosial. Selanjutnya kita diakui sebagai guru profesional dan memiliki gelar GR, guru profesional. Selanjutnya kita memperoleh sertifikat pendidik. Nah, ini nih yang diinginkan gitu ya. Setelah lulus PPG, sertifikat pendidik. Nah, gunanya apa? Yaitu kita nantinya bisa mengikuti seleksi ASN P3K, yaitu formasi guru. Nah, kemudian berpeluang menjadi guru ASN guru, ya kemudian PNS, CPNS, guru swasta maupun guru sekolah rakyat. Di mana di tahun ini ada P3K guru sekolah rakyat dari Kementerian Sosial gitu ya, di mana syarat utamanya 100% hanya diperbolehkan lulusan PPG calon guru yang bisa mendaftar. Jadi buat teman-teman punya banyak peluang yang besar nih untuk menjadi guru gitu ya, dengan mengikuti program dari pemerintah yaitu PPG calon guru ini. Nah, lalu apa benefitnya lagi? Yaitu kita punya tunjangan sertifikasi guru. Itu yang diimpi-impikan ya para pendidik ini. Nantinya kita akan menerima 1 kali gaji pokok itu sebagai pemberi ini ya, sebagai kesejahteraan kita ya sebagai seorang guru. Oke, itu manfaatnya. Bagaimana nih sobat? Udah terasa belum manfaatnya? Rasanya nanti kalau udah lulus sebagai calon gurunya. Oke, kita lihat nanti di sini tahapan seleksinya bagaimana gitu ya. Nah, ada 3 tahapan seleksi, yaitu mulai dari tahap administrasi, kemudian substantif, dan juga wawancara. Nah, hari ini kita mungkin bakal bahas tuntas administrasi sama substantifnya, ya, teman-teman. Mungkin nanti wawancara kita akan lebih detail lagi, mungkin semuanya akan kita bahas di bimbingan belajar dari exam.id. Kemudian kita akan bahas nih yang pertama untuk tahap 1 yaitu administrasi. Gimana nih sobat? Sudah sejauh mana nih untuk tahap satunya? Oke, kalau berapi-api itu udah siap, berarti udah siap nih. Udah selesai juga. Ada nggak yang udah selesai pendaftarannya di tahap 1? Atau mungkin masih proses nih, karena tanggal 6 kan terakhir. Atau kalau masih belum daftar juga, masih mager, coba tulis kolom komentar, emoticon sedih. Ya, mudah-mudahan yang datang ke sini itu orang-orang yang bersemangat ya untuk mengikuti program PPG Calon Guru ini. Saya yakin dan percaya, karena malam-malam aja ingin ya untuk belajar, menambah wawasan juga. Oke, mudah-mudahan nanti dapat ilmunya ya. Di sini untuk daftar PPG Calon Guru, teman-teman bisa langsung ke websitenya PPG Dikdasmen PPG Calon Guru, di mana pilih peran sebagai peserta. Nanti akan ada muncul di LMS untuk pengisian SIM PKB bagi calon guru. Nah, ada beberapa menu yang harus sobat isi untuk tahap 1-nya. Kita mulai dari biodata diri ya, apa saja yang dimasukkan di input. Yaitu pertama informasi umum, nama, alamat domisili, sesuai KTP, kemudian pendidikan terakhir. Lalu biodata kemahasiswaan itu NIM S1 dan status lulusan negeri ataupun luar negeri. Jadi usahakan teman-teman itu terdaftar ya ijazahnya di PDDikti. Kalau misalnya belum punya ijazah juga bisa juga ikut PPG calon guru asalkan di PDDikti statusnya udah lulus sebagai mahasiswa dari kampus kamu, gitu ya. Lalu mengisi pengalaman pelatihan, kemudian bisa juga mengisi pengalaman organisasi seperti intra, ekstra kampus, dan juga pengalaman sukarelawan. Selanjutnya,
ada mengembangkan kemampuan orang lain ya, itu bisa diisi pengalaman magang, kemudian mengajar teman kamu, atau mungkin ada program kampus mengajar. Jadi banyak yang bisa kamu jelaskan nantinya di biodata diri. Lalu hobi, nanti kamu bisa tulis, menulis kah, atau mungkin editing video sesuai dengan hobi yang kamu nikmati gitu ya, dan jalan. Lalu nomor kontak darurat itu bisa kamu tulis nomor HP keluarga gitu ya, yang bisa dihubungi. Lalu nanti ada dokumen penting, itu ada pas foto dan fakta integritas. Pas foto mungkin ukurannya 4x6, latar belakang biru, lalu fakta integritas nanti bisa diupload di SIM PKB ketika pendaftaran. Oke, selanjutnya, nah di tahun 2025 ada yang baru, yaitu namanya keberminatan lokasi mengajar dan perkuliahan. Yang menjadi pembeda, di tahun lalu itu lokasi mengajar dan perkuliahan harus satu provinsi. Tapi ternyata dari direktorat mempermudah itu ya, mempermudah peserta untuk bisa berkuliah di domisilinya masing-masing. Jadi bisa nantinya pilih lokasi sesuai daerah yang kamu inginkan untuk berkuliah. Namun kalau untuk lokasi mengajar disesuaikan dengan kuota guru yang dibutuhkan. Jadi itu sesuai dengan data kebutuhan guru di tahun 2027. Seperti itu ya, sobat. Kemudian jadi pendaftar atau pemilih itu bisa terlihat gitu di portal sebagai potensi persaingan yang sehat. Jadi teman-teman bisa melihat nanti kuota yang sudah daftar berapa. Jadi kalau peluangnya lebih besar, kalau kamu bisa memilih daerah yang sedikit pemilihnya, gitu. Agar peluang kamu bisa besar untuk bisa lulus PPG Calon Guru. Oke, selanjutnya yang kedua itu kita mengisi esai. Nah, bagaimana sebenarnya trik untuk menulis esai? Di sini yang pertama kamu itu harus cerminkan diri kamu secara profesional. Jadi jawaban yang kamu perlukan itu jawab dengan jujur, tanpa rekaan gitu ya. Kemudian tulis dari hati, ceritakan pengalaman kamu yang nyata, bukan yang terdengar bagus. Jadi kadangkala teman-teman mungkin pengalaman orang lain atau pengalaman teman kamu sendiri yang kamu ceritakan di esai itu salah ya. Jadi lebih baik nanti ceritakan pengalamanmu yang kamu jalani. Selama pengalaman 3 tahun terakhir, ya kamu bisa ceritakan pengalaman kuliah, kepanitiaan, perlombaan, menjadi relawan, atau mungkin kamu kerja di perusahaan, ya silahkan kamu jelaskan di situ. Kamu tulis. Lalu menggunakan metode apa untuk menulisnya? Itu metode STAR, yaitu situation, kemudian task, action, dan result. Nanti kita bakal bahas. Ya, lalu per poin esai itu juga ada syaratnya, yaitu 100 sampai 500 kata saja. Nah, kemudian kita mungkin menelaah satu ya, bahasan apa saja sebenarnya penilaian dari penguji gitu ya untuk penilaian esai ini. Apakah sebenarnya esai yang kita tulis itu banyak-banyak itu dinilai enggak gitu? Dinilai teman-teman. Jadi ada salah satu kompetensi penilaian yaitu mission atau purpose. Nah, jadi di sini adalah ingin melihat sejauh mana apakah kita memang ada panggilan hidup untuk menjadi seorang guru. Nah, di sini esainya yang terbaru ya, teman-teman, ada yang terbaru di tahun 2005. Mungkin poin A sampai C itu terbaru, D sampai F itu masih yang lama. Nah, di sini ada yang A, pertanyaannya itu coba ceritakan peran aktif gitu dalam sebuah komunitas atau lingkungan, merupakan bagian yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, jadi untuk trik menjawabnya, teman-teman usahakan ceritakan dengan jujur dan juga reflektif apa yang sebenarnya menggerakkan kamu gitu untuk berperan di dalam suatu komunitas. Nah, kemudian apakah berangkat dari kepedulian kamu terhadap masyarakat atau mungkin ada panggilan jiwa dari diri kamu untuk sebagai pendidik gitu atau ada keinginan untuk belajar dari suatu masyarakat atau lingkungan sekitar seperti itu. Jadi misalnya kita angkat sebenarnya masalah itu situasinya apa itu dari sebuah masalah. Misal dari yang A ini kita lihat masalahnya ternyata di daerah saya eh, banyak anak-anak yang lebih lebih banyak main gadgetnya dibandingkan untuk baca buku. Jadi di situ saya tergerak hati saya untuk membuat suatu komunitas belajar di mana
saya menciptakan pojok baca gitu, misalnya di desa saya. Jadi itu mungkin contohnya, lalu teman-teman bisa hindari jawaban yang umum seperti karena disuruh, atau mungkin saya mengikuti program ini karena disuruh dosen, atau mungkin dari program kampus gitu ya. Jadi nggak ada hasil atau mungkin tergerak dari diri kamu seperti itu. Jadi hubungkanlah motivasi kamu dengan nilai profesi itu. Itu nilai-nilainya apa aja? Ya seperti kesabaran gitu ya, keikhlasan, bentuk pengajaran kepada orang lain dan lain sebagainya. Itu dia. Selanjutnya, nah mungkin nantinya ya bagian A, situasinya apa, ceritakan gitu ya. Di sini berperan aktif dalam kegiatan komunitas literasi untuk contohnya gitu ya, dengan ini di lingkungan tempat saya yang bernama Taman Baca Pelita misalkan seperti itu. Lalu jelaskan perannya sebagai apa, gitu, sebagai koordinator program literasi anak, kemudian apa yang dilakukan. Nah, jadi menggunakan metode STAR teman-teman biar alurnya itu sistematis. Jadi teman-teman nggak bertele-tele ketika menceritakan sesuatu seperti itu. Lalu di sini ada poin A2 gitu ya, apa yang mendorong untuk terlibat, yaitu untuk meningkatkan budaya literasi di lingkungan seperti itu. Atau mungkin di sini untuk adanya interaksi sosial di tengah masyarakat. Jadi bisa diceritakan apa sih sebenarnya aksi nyata yang kamu bisa berikan, dampak yang kamu berikan untuk orang lain seperti itu. Mungkin kita bakal bahas lengkapnya ya di selanjutnya ya. Ini ada langkah reflektif. Jadi kamu bisa ceritakan di sini juga eh, apa yang kamu apa yang kamu dapatkan gitu dari proses pengalaman yang kamu jalani. Di sini misalnya saya menyadari bahwa membimbing anak itu bukan soal mengenalkan huruf, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, empati, gitu, dan imajinasi. Jadi di sini terekam untuk kompetensi yang pertama yaitu mission atau purpose kamu, ada panggilan jiwa dari diri kamu untuk menjadi seorang guru. Seperti itu. Nah, lalu nanti di akhir pasti ditanyakan bagaimana hasilnya yang telah kamu kembangkan gitu. Jadi dari kegiatan taman baca memberikan dampak yang positif gitu bagi diri saya dan juga masyarakat. Nah, kemudian apa saja yang dampak-dampak apa saja, jadi bisa kita ceritakan di bagian hasilnya. Kalau bisa ringkas saja. Mungkin untuk selanjutnya di bagian esai. Nah, nanti ini bagaimana nih Kak Mika? Oke, nah tadi teman-teman semuanya sudah bersama ya menyimak penjelasan dari kami ya. Tentu saja apa yang disampaikan oleh kami ya bisa memantik semangat teman-teman semuanya. Tapi Mika yakin, pasti ada teman-teman yang mulai merasa semangatnya itu membara, tapi mulai bingung. Terus ini belajarnya harus dari mana? Kalau melihat timeline-nya, kira-kira apa dulu yang harus dipersiapkan? Pasti tentu saja mulai ada kebingungan-kebingungan itu ya teman-teman. Tapi tenang aja, good news-nya malam hari ini sesuai yang Mika janjikan di awal, teman-teman semuanya akan mendapatkan surprise dari exam. Kenapa? Karena exam sudah mempersiapkan semuanya, teman-teman. Jawabannya ada di depan mata teman-teman semuanya. Yap, betul sekali. Lewat Bimbel PPG Calon Guru 2025 dari Exam, teman-teman semuanya bisa mempersiapkan secara lebih teratur seperti apa rangkaian tes PPG tahun 2025 ini. Dan tentunya dengan berbagai macam materi yang telah kita siapkan, teman-teman nanti pasti akan diberikan dasar pemahaman dari awal mengenai pengenalan tes PPG dulu. Barangkali ini ada yang baru mengikuti kali pertama, don't worry, semuanya akan dijelaskan mulai dari dasarnya di pengenalan tes PPG ini. Tidak hanya itu, seperti yang tadi sempat kita ulas, nanti juga akan disampaikan seperti apa tips dan trik menulis esai, bahkan ini dari field report, artinya langsung dari para peserta PPG sebelumnya yang telah lolos, teman-teman. Kemudian bahas tuntas soal-soal literasi, kemudian ada bahas tuntas soal numerasi, dan juga pastinya nanti teman-teman akan mendapatkan benefit, tips dan juga trik lolos substantif dan juga tahapan lolos wawancara. Nah, semuanya ini bisa teman-teman dapatkan dengan harga 149.000 khusus malam hari ini aja.
Besok pagi ataupun lusa belum tentu nih dapat kesempatan buat mendaftar 149.000 aja. Jadi silahkan teman-teman boleh pertimbangkan lagi dengan benefit yang begitu banyak dan dengan harga 149.000. Tentu ini sangat worth to try ya teman-teman. Teman-teman semuanya nanti akan mendapatkan benefit berupa 7 kali pertemuan via Zoom. Jadi nanti teman-teman tentu saja akan mendapatkan recording atau rekaman video pembelajaran. Barangkali teman-teman ada yang berhalangan untuk mengikuti kelas di jadwal yang sudah ditentukan, tetap bisa mengikuti rangkaian kegiatan kelas karena nanti disediakan rekaman belajar dari masing-masing pertemuan. Dan pastinya di exam ini semuanya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru. Jadi jangan sampai teman-teman udah semangat nih buat mempersiapkan diri mengikuti PPG, tapi ternyata kisi-kisi yang teman-teman pelajari itu tidak update. Ini akan sangat fatal. Tapi bersama dengan exam, teman-teman semuanya akan dibimbing, diarahkan mengikuti sesuai dengan kisi-kisi peraturan yang terbaru. Tidak hanya itu saja, teman-teman, pastinya semuanya nanti akan dilengkapi dengan rangkaian pretest bimbel. Jadi teman-teman pasti akan mendapatkan latihan soal berupa pretest untuk mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman sebelum nanti mendapatkan penjelasan materi. Lalu ada grup belajar untuk diskusi, berbagi informasi, dan juga sharing tentunya. Jadi nggak akan ada istilah wah, belum dapat infonya, karena di sini di Bimbel PPG Calon Guru Exam, semuanya akan dijelaskan dan semuanya bisa diskusi di grup belajar. Dan yang lebih menarik lagi, masa aktif dari Bimbel ini tidak hanya sebanyak atau selama 7 kali pertemuan, tapi teman-teman bisa mengakses sampai dengan 6 bulan setelah teman-teman mendaftar. Luar biasa ya, dengan benefit yang begitu banyak, teman-teman semuanya bisa dapatkan hanya dengan harga 149.000. Jadi silakan daftar hari ini dan mulai persiapan teman-teman semuanya. Oke, Mika kembalikan ke Kak Mia. Silakan teman-teman kembali dilanjutkan untuk menyimak materi. Terima kasih Kak Mika. Baiklah, sobat, kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Tadi kita udah bahas tentang esai gitu ya, tahap satu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu pembayaran, teman-teman. Jangan lupa untuk membayar untuk seleksi PPG calon guru, yaitu sebesar Rp200.000. Jadi banyak sekali metode pembayarannya ya, dari Shopee Pay bisa, transfer bank semuanya bisa, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa, takutnya udah capek-capek kan ngerjain esai panjang gitu, kemudian mengisi biodata diri dan lain sebagainya, tapi ternyata lupa melakukan pembayaran. Namun kalau misalnya Kak esainya belum selesai, tapi mau bayar dulu, apakah bisa? Bisa banget teman-teman. Jadi lebih baik udah selesai isi informasi umum biodata diri, kemudian bayar, lakukan pembayaran di menu pembayaran ini. Nah, nanti bisa lanjutkan lagi untuk mengisi esainya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, apa sih sebenarnya strategi lulus nih tahap satu administrasi? Jadi, dipastikan yang pertama kamu tidak terdaftar di Dapodik. Kemudian, usahakan status di Pendikti itu udah lulus. Kemudian, pastikan bahwa jurusan S1 kamu itu linear dengan bidang studi PPG. Makanya nanti coba lihat dulu linearitas bidang studinya, apakah kamu bisa termasuk ke dalamnya, ya, untuk mengikuti bidang studinya. Lalu daftar menggunakan NIM S1 bukan S2. Jadi kebanyakan juga mahasiswa peserta itu merupakan mahasiswa S2 atau mungkin yang lulusan S2. Nah, kemudian mendaftar menggunakan NIM ketika S2. Nah, padahal itu tidak diperbolehkan, jadi gagal deh seleksi administrasinya. Jadi hanya menggunakan ijazah S1 aja untuk mendaftar PPG calon guru. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya biodata bisa diceritakan dengan pengalaman lebih dari 3 tahun, namun esai itu wajib pengalaman kurang dari 3 tahun. Jadi pengalaman kamu yang terbarulah yang bisa kamu ceritakan di esai PPG. Seperti itu ya. Selanjutnya jawaban esai itu jangan bertele-tele, tadi yang udah disampaikan juga ya, dan disesuaikan dengan jawaban esai kamu dengan 10 kompetensi. Nah, bahwa teman-teman esai itu juga dinilai untuk tahap satu administrasinya. Namun tadi dijelaskan trik untuk penulis esainya mungkin hanya 1 poin aja ya karena durasi kan. Jadi kita bakal butuh
waktu untuk pertemuan di bimbingan belajar exam.id. Nanti kita bakal bedah esai sama-sama. Sebenarnya esai kamu ini udah masuk kriteria penilaian nggak ya? Udah masuk penilaian lulus nggak ya? Kategori lulus atau mungkin ada yang harus diperbaiki di sini. Gitu. Jadi sebenarnya esai itu sangat membantu nantinya untuk kamu proses wawancara karena sangat berkaitan. Itu juga pertanyaan wawancaranya seperti itu. Yang disesuaikan dengan pengalaman kamu yang kamu ceritakan. Lalu strateginya lakukan pembayaran pendaftaran, jangan lupa. Banyak sekali peserta yang udah mendaftar buat akun tapi lupa membayar. Nah, itu otomatis gagal ya kalau tidak membayar pendaftarannya. Nah, kemudian pilih lokasi perkuliahan yang jumlah pemilihnya itu sedikit. Jadi teman-teman bisa pilih lokasi perkuliahannya itu yang sedikit peminatnya. Jadi bisa lulus nih PPG-nya. Oke, selanjutnya terakhir teman-teman jangan lupa untuk verbal pendaftaran ya. Jadi jangan lupa untuk checklist berkas pendaftarannya untuk mengirimkan berkasnya. Nah, lalu setelah kita ke tahap satu, selanjutnya ada tahap dua nih. Kalau teman-teman lulus di tahap satu, maka kita bakal masuk ke tes substantif. Bagaimana sih trik lolosnya gitu ya? Banyak mungkin teman-teman yang mengikuti tahun sebelumnya, namun belum lulus juga gitu kan di tahap dua, biasanya di substantif nih. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau udah belajar terus nih dari bulan-bulan lalu atau mungkin dari awal tahun 2025 gitu ya. Karena kan biasanya awal-awal tahun kan, ternyata di akhir tahun gitu jadi calonnya. Udah belajar terus nggak? Atau mungkin ada yang lagi ngumpulin niat untuk belajar tes substantif? Bisa ditulis-tulis di kolom komentar nih. Kalau misalnya belum ada sama sekali, bisa menangis sedikit lah. Itu sebentar lagi nih untuk tes substantifnya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena di sini kami bakal sedikit kasih bocoran gitu ya, bagaimana untuk menjawab trik lolos gitu ya, tes substantifnya seperti itu. Nah, di sini yang perlu dipahami teman-teman, seleksi tahap 2 substantif itu untuk menguji kemampuan calon mahasiswa dalam bidang yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi tergantung bidang studi yang kamu ambil ya teman-teman. Nah, jadi soalnya ada apa aja? Yaitu ada 70 soal konten bidang studi dengan durasi 110 menit. Lalu ada soal literasi dan numerasi, ya, yaitu 30 soal, kemudian ujian offline. Kamu itu akan ujiannya secara offline, bukan online, ya, sesuai dengan lokasi TUK yang kamu pilih di SIM PKB. Selanjutnya, itu tidak ada soal pedagogik, jadi silakan pelajari soal-soal yang sesuai dengan bidang studi yang kamu pilih, lalu pahami bentuk soalnya. Lalu nanti di akhir itu cetak kartu ujian di SIM PKB. Lalu nanti print dan bawa ketika ujian. Nah, ini salah satu, mungkin karena saya background dari matematika gitu ya, akan bahas sedikit nih gimana nih untuk ujian numerasinya. Nah, ini sebenarnya lihat dulu, kita lihatnya soal-soalnya mungkin narasinya cukup panjang gitu kan. Kemudian kalau ini sebenarnya 15 detik itu bisa terjawab langsung loh teman-teman. Jadi kita hanya butuh waktu sedikit sebentar untuk menyelesaikan satu soal yang seperti ini. Coba kita lihat. Bagaimana nih, sobat? Ada yang udah tahu jawabannya? Atau mungkin ini gimana sih gitu? Oke. Nah, ini Kak Mia kasih tahu ya. Trik menjawab untuk soal numerasi. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Caranya, kamu bisa lihat dulu pertanyaannya apa gitu. Jangan lihat dari awal narasinya apa gitu kan, tulisan teksnya yang panjang. Jangan langsung baca semua teksnya, karena durasi waktunya itu sedikit gitu ya, nggak banyak untuk baca semuanya. Jadi, kita cukup baca pertanyaannya, lalu lihat opsi jawabannya. Biasanya soal-soalnya yang soal-soal kompleks gitu ya, di mana lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi kita bisa lihat katanya pilih jawabanmu yang lebih yang benar lebih dari satu. Nah, kemudian untuk tips yang kedua itu temukan angka-angka dari nilai rata-rata. Kalau di sini kan untuk numerasinya dari rata-rata upah buruh misalnya. Di sini ada pertambangan gitu kan, ada upah
ini rata-rata keseluruhan dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat kalau diagram batang itu mungkin kalau lebih panjang atau lebih besar itu menandakan bahwa angkanya itu lebih besar ya dibandingkan presentasi yang lain dan sebagainya. Jadi kita bisa langsung mengeliminasi gitu ya pernyataan yang salah. Jadi kita lihat opsi yang pertama, misalnya upah rata-rata pada bidang pertambangan itu berada di bawah rata-rata katanya. Padahal untuk pertambangan itu lebih besar rata-ratanya dibandingkan keseluruhan. Berarti ini otomatis langsung salah. Jadi kita bisa mengeliminasi jawabannya dengan logika cepat kita. Nah, selanjutnya kita mungkin lihat di opsi yang kedua, informasi dan asuransi katanya lebih rendah. Nah, lebih rendah padahal dia lebih tinggi dibandingkan penyedia jasa lainnya seperti itu. Selanjutnya mungkin kalau ini salah, yang A, D salah berarti antara B dan C jawabannya. Nah, boleh langsung aja kalau durasi kecil, tapi enggak. Tapi kita pastikan dulu ya, ini benar atau enggak. Kalau jasa keuangan dan asuransi per bulan itu katanya di atas rata-rata. Ya, jadi benar ya di atas rata-rata jumlah rata-rata ini upah buruh keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian ini juga kalau misalnya buruh pertanian itu lebih rendah katanya dibandingkan makanan dan minuman. Iya benar ya bahwa presentasi ini lebih rendah. Jadi sebenarnya numerasi kita cukup membaca juga untuk membaca grafik atau gambar. Kadang membutuhkan perhitungan, kadang kadang enggak teman-teman. Jadi berdasarkan logika kita juga dan mendapatkan hasil bahwa B dan C itu jawaban yang benarnya. Jadi butuh waktu sekian detik untuk menjawabnya bagian numerasi dan juga literasi. Mungkin itu soal-soal selanjutnya, trik membaca cepat atau tentang literasi dan numerasi selanjutnya itu akan dibahas lengkap kita bedah soal di exam.id. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk join ya. Nanti Kak Mia juga akan ajarkan di situ sebagai mentornya. Nah, lalu bagaimana untuk strategi lolos tahap 2 substantif? Jadi buat teman-teman bisa nih kuasai teorinya tentang konsep dari bidang studi kamu gitu. Lalu jadwalkan juga untuk belajar misal sehari itu 5 sampai 10 soal. Kemudian kegiatan ujian itu bisa teman-teman lihat dulu soal-soal yang paling mudah untuk dikerjakan. Nah, jadi nggak terpaku pada soal yang sulit gitu ya. Kadang-kala kemarin ketika saya ujian dulu terpaku ke satu soal pengen saya selesaikan gitu ya, apalagi bidang matematika pengen selesai gitu. Cuman ternyata di soal selanjutnya loh, soalnya sedikit, soalnya mudah gitu untuk dikerjakan. Jadi lebih baik dilihat dulu soalnya, diperiksa soal yang lebih mudah untuk bisa dikerjakan. Lalu usahakan tenang, teliti, dan jangan gugup. Karena itu ya yang paling penting teman-teman itu fokus untuk mengerjakannya dan teliti agar nantinya lulus gitu ya untuk tahap satu, tahap 2 substantifnya. Lalu manajemen waktu dengan baik karena kita ujiannya itu menggunakan durasi ya yang cukup singkat. Jadi usahakan berpacu dengan waktu juga. Lalu triknya juga sisakan 5 menit nih untuk memeriksa jawabannya. Apakah semuanya sudah terjawab, sudah tersimpan? Jangan-jangan masih ada nih soal-soal yang belum dikerjakan. Jadi bisa nih diselesaikan 5 menit sebelum ujiannya selesai. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman, misalnya ada kendala pendaftaran, bisa aja hubungi Helpdesk PPG Kemendikbudrismen, atau mungkin di grup chat kita gitu ya, akan terus aktif, nanti bisa ditanya-tanyakan aja seputar pendaftaran PPG calon guru ini. Nah, lalu mudah-mudahan kami berharap teman-teman semua itu bisa lolos ya menjadi PPG calon guru tahun 2025 sebagai generasi baru guru Indonesia. Bahwa banyak ya murid-murid di Indonesia ini yang sangat membutuhkan guru, kehadiran guru di sana, di daerah-daerah terpencil gitu ya, atau mungkin di daerah kamu sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan membawa cahaya baru untuk pendidikan di Indonesia. Jadi kata-kata kami terakhir nih, bahwa perjalanan menuju PPG itu bukan ujian semata, tapi proses untuk menempa diri, kemudian untuk menempa diri menjadi guru yang berdaya,
terus belajar, terus berjuang, dan yakin pada panggilan hati untuk menjadi seorang guru. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Mungkin saya akhiri dengan sebuah pantun kali ya, Kak Mika. Oke, jadi sebelumnya saya punya pantun, itu di akhir sebagai penutup. Embun pagi jatuh perlahan, menyapa bumi yang penuh Cakep. harapan. Cakep. PPG adalah langkah pembuktian bahwa guru sejati lahir dari perjuangan. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan materinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ya untuk pemaparan materinya luar biasa. Teman-teman boleh silahkan diberikan virtual applause untuk pemateri kita malam hari ini. Oke, terima kasih banyak kami ya menyala ya semangat teman-teman semuanya. Gimana? Udah semakin yakin, semakin ada rasa ingin oke, aku akan persiapkan dengan sebaik mungkin. Dan coba bayangkan teman-teman, kalau misalkan tahun depan ada nama teman-teman tertulis di daftar lolos PPG tahun 2025. Kita aminkan bersama-sama ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tentunya semuanya karena persiapan yang matang dan juga dibersamai dengan environment ataupun lingkungan yang juga mendukung teman-teman. Nah, tentunya seperti pada malam hari ini, kita sedang berada di room Zoom di mana semuanya teman-teman yang berada di room Zoom malam hari ini semangat untuk bisa lolos ujian PPG Guru tahun 2025. Nah, sekarang Mika akan buka sesi Q&A. Teman-teman semuanya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ke pemateri kita malam hari ini kepada Kak Mia. Jadi silakan teman-teman yang barangkali masih ada kebingungan atau mungkin mau bertanya terkait pengalaman Kak Mia, boleh banget. Silakan ditulis di kolom chat, teman-teman. Oke, ini ada yang raise hand. Mungkin Kak Nana boleh sambil diaktifkan kameranya, silakan. Oke, kepada Kak Nana, bisa coba diaktifkan mikrofonnya. Cek, cek. Selamat malam, Kak Nana. Iya, terdengar. Oke. Oke, mau izin Kak, sebelumnya terima kasih banyak. Ya, Kak izin bertanya. Itu Kak, kan ini katanya ada soal pilihan ganda kompleks ya Kak ya. Nah, itu ada enggak Kak tipsnya? Kan katanya saya pernah dengar tidak ada nanti minus kalau misalnya nanti ada jawaban yang kita jawab sewaktu misalnya udah diminta salah tuh Kak toh. Nah, itu apakah bisa dijawab semua untuk strateginya Kak, kayak gitu? Atau seperti apa Kak? Kemudian Kak, kan itu terkait apa ya, lulusan nanti katanya kan ada passing grade. Apakah ini bukan berdasarkan kuota Kak, tapi berdasarkan passing grade? Artinya siapapun nanti meskipun meskipun kuotanya itu apa ya, maksudnya meskipun meskipun yang lolos itu kuotanya banyak, tapi kalau memang tidak mencukupi passing grade, apakah tetap tidak lulus atau seperti apa, Kak? Baik, terima kasih sebelumnya Kak Mia dan Kakak moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Nana pertanyaannya. Mungkin juga mewakili rasa penasaran teman-teman semuanya ya. Untuk kami ya, boleh silakan langsung dijawab, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Nana nih yang telah bertanya. Pertanyaan pertama itu bahwa tes substantif katanya akan ada soal pilihan ganda kompleks, di mana jawabannya itu bisa lebih dari satu jawaban yang benar gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya triknya saya jawab aja semuanya, saya checklist semuanya, apakah dapat poin atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya dalam tes substantif itu ada poin penilaiannya, tapi tidak ada nilai minus, benar. Jadi ketika kita menjawab itu tidak ada nilai minus, tetapi setiap opsi jawaban itu memiliki poinnya tersendiri. Jadi misal di satu soal itu ada dua jawaban yang benar. Jadi misalnya untuk satu soal kita buat
poinnya ada 20 misalnya, 20 penilaiannya untuk satu soal ketika menjawab dua jawaban yang benar di situ. Nah, tapi kalau misalnya ternyata hanya satu, misalnya satu aja yang benar, berarti 10 poin. Atau mungkin dijawab semuanya. Nah, berarti ada minusnya, tapi mungkin dapat poinnya 5 gitu. Karena kan yang B dan C misalnya benar gitu. Sedangkan dijawab semuanya gitu ABCD-nya. Tapi itu sebenarnya yang dinilai atau mungkin yang memberikan penilaian itu langsung dari pusat, teman-teman. Apakah nilainya langsung diberikan secara transparan, terbuka, itu masih belum. Mungkin kita berharapnya nanti nilai substantif akan dibuka secara ini ya, langsung transparan berapa nilainya gitu. Cuman dari tahun 2022 hingga saat ini untuk penilaian itu tidak ada diberitahukan, hanya saja untuk penilaian di setiap soalnya, misalnya ganda kompleks itu punya poinnya tersendiri. Dan ingat bahwa tidak ada poin minus. Jadi lebih bagus dikerjai semua deh soalnya seperti itu. Lalu tidak semua soal kok itu ada pilihan ganda kompleksnya. Ada juga soal-soal tentang perjodohan, penjodohan gitu ya, atau mungkin soalnya yang pilihan ganda biasa seperti itu. Jadi mungkin untuk triknya bisa juga untuk dijawab semua soal gitu ya. Walaupun ada mungkin 5 soal nggak tahu jawabannya nih Kak, apa saya kosongkan aja? Enggak, jangan dikosongkan tapi jawab aja semuanya. Oke, jawab aja. Sesuai dengan logika logika aja deh. Misalnya pernyataan atau opsi A, ini kemungkinan bisa nih jawabannya sesuai dengan perhitungan mungkin sedikit-sedikit gitu. Jadi gitu ya. Kalau misalnya dijawab semua ya bisa jadi nilai kamu rendah juga gitu ya, karena bukan itu jawabannya. Seperti itu. Bisa jadi semuanya kamu jawab, ada 4 opsi, ternyata hanya satu jawabannya. Nah, misalnya kamu dapat poin 2 gitu. Jadi gitu ya, jadi lebih baik ya benar-benar dijawab gitu ya, sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan jawaban yang ya yang tepat lah gitu. Agar nantinya poin kamu juga lebih tinggi dibandingkan orang lain. Oke, itu dia ya. Selanjutnya untuk passing grade, kemudian lalu kuota gitu. Apakah ini sebenarnya untuk seleksi tahap 2 pengumumannya nanti itu sesuai dengan passing grade-nya, ataukah kelulusan itu sesuai dengan kuota yang dibutuhkan? Gitu. Soalnya kuotanya itu yang dibutuhkan LPTK ada 20 orang. Yang ternyata daftar itu 10 orang. Apakah 10 orang ini langsung auto lulus gitu kan pertanyaannya? Enggak, teman-teman. Jadi Direktorat PPPG itu memiliki passing grade-nya sendiri, namun kita tidak mengetahuinya. Jadi nanti ada grade-nya atau mungkin rankingan secara nasional dan sesuai dengan LPTK-nya, kebutuhannya berapa. Nanti misalnya nilai ambang batasnya itu biasanya 75 gitu. Misalnya 75 nilainya dari keseluruhan. Jadi dari 75 itu dilihatlah grade yang teratas, siapa-siapa aja yang memiliki rankingan yang paling atas. Atau kalau misalnya ada misalnya yang kuotanya hanya ada 10, tapi ternyata yang lulus passing grade nilai 75 di bawah 75 itu cuma 5 yang lulus, yang lainnya gagal gitu 5-nya. Ya udah, berarti Direktur PG hanya menerima 5 orangnya saja. Itulah yang berhasil untuk mengikuti seleksi menjadi mahasiswa PPG calon gurunya, gitu ya. Jadi dari Direktur PG ada passing grade-nya, namun kita tidak mengetahui nilainya berapa karena sesuai dengan rankingan seluruh peserta PPG calon guru. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi walaupun kuota yang ada tertera di keberminatan lokasi mengajar dan perkuliahan itu banyak dibutuhkan atau mungkin pemilihnya sedikit, misalnya di Papua Pegunungan nih dikit. Nah, saya ngambil di situ ya tetap harus nilai substantifnya dikencengin. Ya, maksudnya nilainya juga tinggi gitu. Jadi diusahakan maksimal. Dengan apa? Dengan banyak belajar persiapan bisa ke bimbel exam dan ID juga. Seperti itu. Oke, itu aja. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Kamia. Nah, semoga sudah menjawab ya keresahan dari Kanana dan juga teman-teman lainnya. Betul sekali, dari semua jawaban Kamia, memang teman-teman pasti sudah mulai ada gambaran dan pasti nanti akan lebih mudah ketika teman-teman juga belajar bersama dengan eksam. Karena semuanya akan dibantu, dibimbing, mulai dari tahapan dasar sampai nanti teman-teman insya Allah dinyatakan lolos sebagai PPG Guru tahun 2025. Oke, kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya, teman-teman.
Ini Mika rangkum karena pertanyaannya lumayan mirip dari Kak Anggra ini, Kak Fani, dan juga Kak Mualim. Izin bertanya, ini terkait esai Kak Mia. Kalau sudah terlanjur membuat esai, namun mencantumkan pengalaman lebih dari 3 tahun, sedangkan esai sudah dikirim dan tidak bisa diedit lagi. Ini berarti untuk perubahannya, revisinya, kira-kira gimana? Mohon pencerahannya, Kak. Silakan, Kamia. Baik, terima kasih yang sudah bertanya ya terkait dengan esai nih. Jadi buat teman-teman mungkin udah selesai gitu ya untuk mengisi esainya. Oh ternyata pengalaman yang saya ceritakan lebih dari 3 tahun. Waduh, ini yang sebenarnya harus memang dari awal gitu ya belajar untuk persiapannya. Sebenarnya pengalaman apa sih yang bisa diceritakan? Nah ternyata harus pengalaman kurang dari 3 tahun gitu. Tidak boleh lebih dari 3 tahun. Nah bagaimana buat sobat yang sudah terlanjur gitu kan pertanyaannya. Kalau misalnya udah mengisi esai, udah selesai administrasi, udah bayar juga, maka tidak bisa lagi mengedit atau merevisi kembali esainya. Namun jika kamu udah lulus tahap 1 dan lulus juga alhamdulillah rezekinya tahap 2 lulus, maka kamu bisa memperbaikinya di wawancara. Jadi lebih baik saran dari kami ya, dari sekarang boleh nih diatur strateginya untuk menulis kembali cerita pengalaman terbaru. Karena berdasarkan pengalaman Kak Mia nih, pernah juga untuk mengisi esai itu pengalaman lebih dari 3 tahun. Nah, jadi saya ada satu poin mungkin dari eh, ini menulis mengerjakan tugas secara bersamaan gitu. Nah, saya menceritakan ketika perkuliahan gitu, padahal itu udah lebih dari 3 tahun. Nah, jadi penguji akan menanyakan langsung, apakah itu udah pengalaman lebih dari 3 tahun ya, Bu? Gitu. Bolehkah diceritakan pengalaman kamu yang terbaru? Nah, seperti itu. Jadi, memang yang dinilai adalah pengalaman kita yang terbaru, teman-teman. Jadi, kurang dari 3 tahun. Jadi lebih baik dipersiapkan dari sekarang. Makanya mungkin nanti kita bisa bedah lagi esainya di bimbingan belajar exam.id ini juga, karena akan ada 7 pertemuan ya, yaitu bedah esai, kemudian persiapan substantif, dan juga nantinya simulasi wawancara. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya udah terinput, udah selesai esainya gitu kan, tapi bisa nanti diperbaiki untuk seleksi terakhir penentu, yaitu wawancara. Kamu udah ada persiapan nih jika nanti penguji ini ya mereka misalnya tersadar gitu, oh ini kayaknya pengalaman kamu yang sudah tahun-tahun sebelumnya, boleh nggak ceritain terbaru? Kadang kita ngeblank kan, atau mungkin nggak sesuai dengan urutan yang udah kita tulis gitu, makanya lebih baik ditulis dari sekarang agar nanti bisa lebih prepare untuk seleksi wawancaranya nanti, gitu ya. Jadi nggak apa kok, jadi jangan khawatir, tapi lebih baik ditulis dari sekarang lagi pengalaman kurang dari 3 tahunnya ini. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kamia. Ini Mika setuju sekali ya. Untuk meminimalisir hal-hal serupa seperti ini, teman-teman semuanya, yang barangkali masih dalam proses pengerjaan ya, Mika percaya sekali bahwa setiap calon guru, teman-teman semuanya ini pasti punya potensi yang besar untuk berhasil. Asal ada bimbingan yang tepat, strategi yang pas, dan juga tentunya lingkungan belajar yang mendukung. Seperti contohnya di Exam ID ini teman-teman. Karena nanti akan ada grup belajar untuk sharing informasi. Jadi teman-teman insya Allah akan selalu update ya terkait kisi-kisi terbaru. Jadi seperti hal yang baru saja kita bahas terkait pengalaman 3 tahun lebih ini, semoga tidak terjadi dan lebih bisa diminimalisir ketika teman-teman belajar bersama dengan Exam ID. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Ini terkait teknis kami ya. Ada dari Kak Aruni. Izin bertanya, Kak. Ketika mengerjakan soal-soal literasi, kemudian waktu yang berjalan belum selesai, apakah boleh berlanjut ke soal numerasi atau harus menunggu timernya selesai? Kayak ini kayaknya Kak Aruni sudah mulai membayangkan ya seperti apa suasana ujian nanti, udah kebayang nih. Silakan kami ya. Baik, terima kasih. Dan udah kebayang nih untuk ujian tahap 2-nya ya. Udah nggak sabar juga berarti.
Nah, jadi kalau misalnya untuk teknis pelaksanaan ujiannya bagaimana, nanti ketika di awal itu biasanya soal-soal literasi numerasi duluan gitu kan. Nah, kalau misalnya literasi ternyata waktunya belum selesai gitu, atau mungkin ya ketika waktunya belum selesai, bisa ke numerasi selanjutnya itu tidak boleh teman-teman. Jadi ada sesinya sendiri. Misal di literasi itu ada diberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan 15 soal seperti itu misalnya. Jadi teman-teman berpacu dengan waktu juga. Oh, 30 menit ya. Jadi literasi 30 menit nanti diberikan. Jadi disesuaikan dengan waktu tersebut. 30 menit selesai, maka bisa ke numerasi. Selanjutnya setelah 30 menit baru ke bidang studi seperti itu. Jadi ada waktunya sendiri teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata sebelum 30 menit sobat udah selesai nih soal literasinya gitu kan, udah prepare, udah persiapan dengan luar biasa gitu kan, udah paham lah bentuk-bentuk soal literasinya karena udah belajar gitu ya. Nah, maka misalnya udah 20 menit, tapi udah selesai literasinya, maka bisa lanjut untuk ujian selanjutnya, yaitu literasi. Kemudian begitu juga selanjutnya, yaitu eh, literasi, numerasi, dan juga bidang studi. Seperti itu. Untuk ada sesi-sesinya ya, teman-teman. Nggak bisa langsung loncat dari literasi ke numerasi, nanti lanjut lagi ke bidang studi. Enggak. Jadi ada waktunya tersendiri untuk mengerjakan. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalin ya kali. Nanti kalau misalnya ada waktu yang masih banyak, itu waktu luangnya ketika literasi banyak waktu kosong, ya bisa dilihat dulu, diperiksa-periksa dulu jawaban-jawabannya. Seperti itu. Ya, sehingga nanti poinnya atau nilainya juga tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada Mas. Oke, thank you Kak Mia. Nah, ini untuk tadi ya pertanyaan dari Kak Aruni. Semoga Kak Aruni bisa sedikit lebih menahan untuk mengerjakan ke bagian soal berikutnya, karena nanti akan ada waktunya masing-masing Kak Aruni. Dan yang bisa dilakukan sekarang adalah memaksimalkan persiapannya, supaya keduanya bisa lebih matang, dan ketika mengerjakan nanti hasil skornya bisa lebih optimal. Oke, masih berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Aruni. Di sini ada pertanyaan dari Kak Hana. Kak, saat mendekati hari tes, sebaiknya kita perbanyak latihan soal bidang atau literasi dan numerasi. Oke, ini masih sama ya. Kak Hana udah mulai kebayang nih, nanti waktu mendekati ujian, what should I do? Aku harus melakukan apa dulu nih? Silakan, Kamia. Oke, baiklah. Nah, jadi udah mau kebayang nih ya untuk seleksi tahap 2-nya. Nah, kalau untuk di hari tesnya, sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu? Atau mungkin apa yang dipersiapkan sebelum ujian? Itu mungkin dimaksimalin, kalau bisa semuanya gitu. Kamu bisa maksimal di bidang studi kamu, dimaksimalin juga literasinya dan juga numerasinya. Bayang ya, ada 100 soal, kalau semuanya terjauh kan luar biasa ya. Nah, jadi kalau bisa semuanya juga harus dikuasai dan juga dijawab gitu dengan baik. Nah, kalau bisa nanti untuk dikencengin juga soal-soal literasi dan numerasi yang memiliki poin bobot juga lebih tinggi gitu. Juga bidang studi ya, karena juga banyak soal-soalnya yaitu 70 soal. Jadi mungkin dikuasai juga bidang studinya, dimantepin gitu ya. Kemudian literasi numerasinya juga seperti itu. Nanti kita bisa bimbing dari bimbel ini ya, exam.id untuk belajar literasi numerasinya. Oke. Oke, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kamia. Oke, teman-teman semuanya masih semangat? Boleh mungkin dikasih applause virtual untuk room Zoom kita malam hari ini buat cek semangat teman-teman semuanya. Atau udah mulai ngantuk nih, karena ini udah mau bertemu weekend ya. Udah mulai berasa hawa-hawa ingin rebahannya, ingin istirahatnya. Boleh coba kasih virtual applause dulu teman-teman semuanya. Luar biasa. Jadi masih semangat ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, kalau misalkan mau langsung menyampaikan pertanyaan ke kami, ya boleh, silahkan. Raise hand, nanti bisa langsung bertanya. Atau kalau mau menuliskan pertanyaan di kolom chat, juga disilakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih terkait teknis esai.
Sebenarnya teman-teman nanti akan bisa mendapatkan semua penjelasan ini ketika teman-teman bergabung di bimbingan belajar PPG Guru 2025 bersama Exam, teman-teman. Karena hanya dengan 149.000 aja, teman-teman nanti tentunya akan dibimbing dari awal sampai dengan insya Allah nanti menjadi calon lolos PPG 2025. Nah, tentunya dengan diawali pengenalan tes PPG terlebih dahulu, kemudian cara tips dan trik menulis esai, dan juga ada bahas tuntas soal literasi dan juga numerasi, dan pastinya teman-teman semuanya akan diarahkan kiat-kiat rahasia yang hanya didapatkan oleh para siswa eksam, yaitu trik lolos substantif dan juga trik lolos wawancara, yang diambil dari field report langsung dari para peserta PPG yang sudah lulus sebelumnya, teman-teman. Dengan harga 149.000, tapi karena Mika lagi happy, lagi bahagia nih ketemu sama teman-teman semuanya, Mika kasih potongan harga buat teman-teman. Dengan cuma-cuma, teman-teman semuanya bisa menggunakan kode promo alumni webinar untuk mendapatkan potongan 20% berlaku hingga pukul 00 malam ini aja, teman-teman. Jadi benefitnya teman-teman ikut webinar sekaligus bisa mendaftar dengan kode voucher alumni webinar. Atau teman-teman bisa mendaftar dengan kode promo Examia untuk mendapatkan potongan 10% berlaku sampai besok aja, teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Sangat good deal ya. Dari harga 300.000 kita kasih potongan jadi 149.000. Karena Mika lagi happy moodnya hari ini, ketemu teman-teman semuanya, ngobrol sama Kak Mia, Mika kasih potongan lagi jadi 119.200. Dengan menggunakan kode promo alumni webinar, dapat diskon 20%. Kalau pakai kode promo Examia, teman-teman mendapatkan potongan 10%. Silahkan tentukan pilihan malam hari ini. Semuanya akan dibimbing dari mulai pengenalan tes sampai trik lolos substantif dan wawancara dengan field report langsung dari para PPG yang sudah lulus sebelumnya. Luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan untuk sesi Q&A kita, teman-teman. Tadi kita sudah membahas beberapa pertanyaan terkait teknis. Mungkin Mika akan melanjutkan untuk pertanyaan dari Kak Wahyuli Siregar. Selamat malam, Kak. Izin bertanya, apakah ada trik untuk menjawab soal literasi dan numerasi agar tidak memakan waktu dengan pertanyaan yang panjang? Dan kira-kira berapa waktu dalam pengerjaan tes substantif, Kak? Terima kasih. Oke. Oke, kepada Kamia boleh untuk langsung dijawab. Silakan, Kak. Baik, terima kasih buat Kak Wahyuni juga yang udah memberikan pertanyaan gitu ya. Bagaimana sebenarnya trik untuk mengerjakan soal literasi yang soalnya itu panjang sekali gitu kan. Nah, jadi kira-kira ada 2 halaman gitu bisa sepertinya untuk soalnya aja gitu. Nah, bagaimana untuk triknya ya? Jadi untuk literasi, soal-soal yang berkaitan dengan literasi, hampir sama dengan numerasi yang tadi udah dijelaskan gitu ya. Yang pertama, sobat bisa baca dulu pertanyaannya apa. Jadi berangkat dari pertanyaan, dilihat, jadi nggak perlu harus baca teksnya semua, itu makan waktu. Dan kita nggak tahu jawabannya, kadang nggak ingat juga kan, kadang lupa, kadang itu tadi apa yang aku baca gitu. Nah, jadi lebih baik lihat dulu pertanyaannya apa, jadi tahu kita apa yang mau dicari di dalam soalnya gitu, apa yang mau dicari dari pernyataannya nanti gitu. Jadi kita lihat dari pertanyaannya apa, lalu opsi jawabannya ya dari opsi jawabannya yang kedua. Kemudian kita lihat, kita periksa ya apakah pernyataannya itu eh, benar itu jawabannya, baru kita periksa ke dalam ini teksnya sebelumnya seperti itu. Kadangkala ada dalam bentuk teks, ada juga dalam bentuk gambar, gitu kan kita membaca dari situ. Nanti kita lihat dari opsi jawabannya dulu gitu, dari pertanyaan, opsi jawabannya. Lalu kita bisa pakai sistem eliminasi pada pernyataan dalam opsi jawaban. Jadi kita bisa
langsung melihat gitu. Poin A, kita lihat dulu apakah ada nih di teksnya gitu. Apakah itu memang benar jawabannya? Bisa. Kalau misalnya salah kayak seperti tadi contoh soal yang diberikan, kita bisa langsung mensilangnya gitu. Kita langsung bisa koreksi gitu. Oh ternyata A itu jawabannya salah, langsung aja hilangkan gitu. Lanjut lagi ke B, lanjut lagi ke C, dan lanjut lagi ke D. Nah, nanti langsung menemukan sendiri jawabannya. Apalagi soal-soal yang kompleks ya, itu bisa langsung kita eliminasi jawabannya dengan baik gitu. Setelah lihat opsinya, lalu kita lihat teksnya lagi seperti itu. Mungkin dari situ kita bisa meminimalisir durasi ya yang dikerjakan untuk satu soal aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu harus baca semuanya atau baca dari awal sampai akhir, nggak perlu teman-teman. Tapi bisa diasah dari sekarang untuk berlatih membaca cepat, gitu, membaca data dengan cepat juga. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar tekniknya bagaimana, selengkapnya, detailnya seperti apa, itu bisa dari bimbel exam.id bersama kami juga. Nanti kami yang bakal ajarin deh gimana membaca soal itu dengan cepat, baru menjawab dengan tepat, gitu. Dan apalagi soal literasi dan numerasinya juga. Kadang-kadang kan numerasinya juga butuh ini ya, butuh baca dengan cepat juga kan. Nah, bagaimana kita mensinkron antara waktu dengan soal yang diberikan. Nanti kita akan bahas tuntas di bimbel ya. Untuk kelasnya nanti mungkin di bulan November nanti seperti itu. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang kedua. Oh, untuk durasi ya, durasi ujian substantifnya itu berapa jam atau berapa menit. Itu tadi untuk substantif literasi numerasi itu 30 menit, literasi 30 menit untuk numerasi. Jadi sekitar ada 2 menit aja untuk mengerjakan satu soal, teman-teman. Jadi ada 15 soal literasi, 15 soal numerasi, berarti kan 30 soal ya literasi numerasi dan 70 soal bidang studi, seperti itu. Nah, kemudian untuk 70 soal bidang studinya itu dibutuhkan 110 menit. Nah, bisa kebayang ya kalau 70 soal berarti kurang dari 2 menit untuk mengerjakannya itu gimana gitu. Nah, kemudian literasi, numerasi apa cukup gitu waktu 2 menit aja untuk mengerjakan. Nah, kayak tadi soal yang numerasi itu cukup 20 detik aja menjawabnya udah langsung terjawab teman-teman. Nanti kita bakal belajar lebih lanjut di bimbel action.id buat teman-teman yang hari ini datang di webinar itu ada potongannya. Itu kalau harga normalnya 149.000, teman-teman itu bisa harganya 119.000 aja. Oke, nanti kita bakal bahas tuntas trik lolosnya di situ dan bedah soal-soalnya ya, biar lebih terasah dan juga bisa lebih persiapan ya dengan matang untuk mengikuti seleksi nantinya dan lulus menjadi mahasiswa PPG calon guru tahun 2025. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, semoga sudah cukup menjawab ya rasa kebingungan, keresahan dari Kak Wahyuli Siregar tadi. Nah, ini mungkin Mika sampaikan pertanyaan pamungkas, Kak, pertanyaan penutup untuk sesi diskusi kita malam hari ini. Sekaligus Mika rangkum dari pertanyaan teman-teman yang sudah masuk terkait penulisan esai. Di sini Mika gabungkan pertanyaan dari Kak Aliana dan juga ada dari Kak Azaria. Terkait pengalaman yang dituliskan di dalam esai, apakah boleh apabila pengalaman diceritakan untuk bagian esai yang berbeda? Misal telah diceritakan di poin A, kemudian diceritakan kembali di poin D. Dan untuk pengalaman organisasi, apakah diperkenankan untuk non-akademik atau kampus? Jadi itu tadi pertanyaan dari Kak Aliana dan Kak Azaria terkait apakah boleh menceritakan pengalaman di bagian esai yang berbeda dan juga apakah pengalaman organisasi itu diperkenankan untuk non-akademik atau kampus. Oke, silakan kami ya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan Auliana dan Azaria terkait dengan esai ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah selesai menulis esainya, eh, timbul gitu pertanyaan, ini sebenarnya berkaitan nggak sih gitu kan, poin A sampai poin F itu pertanyaannya ceritanya harus sama nggak, korelasinya ada nggak gitu. Nah jadi teman-teman, setiap poinnya itu boleh berbeda ceritanya. Makin banyak pengalaman kamu yang kamu ceritakan, makin besar
penilaiannya. Artinya kamu punya nilai yang lebih banyak ya, artinya kamu punya pengalaman yang lebih banyak dibandingkan orang lain. Experience kamu lebih banyak gitu ya dibandingkan orang lain. Nah, jadi boleh tuh. Tapi bisa jadi kalau misalnya pengalaman kamu itu sedikit, jadi bisa poin A sampai poin C, cerita kamu itu sama nih situasinya, di mana kamu itu misalnya untuk menggerakkan literasi di daerah kamu, atau mungkin mau mengajarkan tentang ini ya, bidang keuangan misalnya ke rekan kerja kamu, misalnya seperti itu. Jadi situasinya yang kamu gambarkan di poin A sampai poin D itu sama, itu boleh ya situasinya. Tapi nanti ceritakan sesuai dengan pertanyaannya ya. Misalnya di A itu peran sebagai komunitas bagaimana, kemudian nanti di bagian B yang zona nyaman gitu. Pernah nggak kamu keluar dari zona nyaman gitu? Boleh diceritain, tapi situasinya sama, namun pengalamannya juga harus berbeda gitu. Jangan plek ketiplek itu juga yang kamu ceritakan, enggak, tapi pengalamannya juga berbeda sesuai dengan pertanyaannya apa. Tapi kalau misalnya ternyata poin A, saya mau cerita tentang pengalaman saya ketika di kampus. Poin B, saya ingin menceritakan ketika saya berperan aktif di kepanitiaan di rumah saya, di sekitar rumah saya gitu sebagai panitia acara 17-an misalnya gitu. Atau mungkin panitia acara Olimpiade, kemudian ya mungkin lain sebagainya gitu. Jadi bisa aja boleh dikembangkan setiap poinnya. Malah lebih bagus teman-teman kalau teman-teman itu punya banyak pengalaman yang bisa diceritakan. Kalau bisa triknya dari kami ya, itu setiap poinnya itu bedain aja semua ceritanya. Jadi kamu bisa cerita lebih detail terkait dengan pengalaman yang kamu hasilkan dari 3 tahun terakhir gitu ya, dengan situasi yang berbeda. Akan besar juga peluangnya untuk bisa lulus ya, karena yang dinilai kan adalah PPG ini calon guru yang memiliki pengalaman yang tinggi gitu di bidangnya, atau mungkin yang memiliki eh, panggilan jiwa gitu ya untuk menjadi seorang pendidik gitu. Jadi dinilai juga, dilihat dari ethical methodology juga, gitu, mission purpose-nya juga, kemudian juga decision making-nya, atau mungkin dari kepekaan kamu terhadap masyarakat dan sebagainya. Jadi bisa dilihat dari situ. Boleh ya, kamu ceritain aja. Boleh sama, boleh juga berbeda. Makin bagus sih kalau berbeda situasi pengalamannya yang kamu ceritain. Kemudian kalau untuk organisasi, apakah boleh nih untuk yang non-akademik saya ceritain? Boleh banget teman-teman. Jadi nggak harus misalnya organisasi kampus aja yang diceritain, tapi organisasi di luar kampus, intra, ekstra, maupun mungkin di masyarakat, komunitas, gitu. Misalnya Karang Taruna, atau mungkin sebagai ibu-ibu PKK, misalnya udah ada yang berkeluarga kan, jadi hanya punya komunitas yang ada di rumah, pengajian gitu. Boleh saja diceritain gitu ya. Jadi organisasinya boleh non akademik, boleh juga akademik seperti itu. Jadi silakan gali potensimu, kemudian kembangkan ya, kembangkan yang ada di poin esai, ceritakan lebih baik di mana kamu itu punya nilai lebih gitu. Kamu berbeda dari orang lain seperti itu. Jadi ceritakan pengalaman diri kamu yang terbaik agar nantinya bisa lulus PPG Calon Guru tahun 2025. Seperti itu. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kami ya. Oke, teman-teman semuanya, gimana nih? Setelah menyimak, mengikuti sesi diskusi dan juga tanya jawab malam hari ini, mendengarkan penjelasan dari pemateri dari kami ya, tentu saja teman-teman jadi makin semangat ya. Rasanya jadi semakin terbuka pandangannya tentang gimana sih pentingnya persiapan yang lebih matang, yang lebih paripurna untuk menghadapi seleksi PPG Guru tahun 2025. Dan kabar baiknya, Mika kembali mengingatkan penawaran menarik malam hari ini teman-teman. Perjuangan teman-teman semuanya tidak harus dilalui dengan sendirian. Karena Exam siap banget buat menjadi partner belajar teman-teman semuanya untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi
rangkaian ujian dari PPG Guru tahun 2025. Bayangin nih, teman-teman nanti nggak cuma dapat materi pembelajaran yang lengkap, teman-teman juga dibimbing langsung oleh mentor-mentor berpengalaman yang tentunya tahu banget nih lika-liku seleksi PPG Guru itu seperti apa. Contohnya malam hari ini aja, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan ya, insight dari Kak Mia. Apalagi kalau misalkan nanti teman-teman mengikuti bimbel exam, tentu saja semuanya akan digali lebih dalam, dan teman-teman juga bisa konsultasi, diskusi dengan para mentor. Oke, Mika juga kasih penawaran menarik malam hari ini buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar malam hari ini. Akan ada kado promo alumni webinar untuk mendapatkan potongan 20% teman-teman. Dan ini hanya berlaku hingga pukul 12 malam hari ini. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada pertimbangan nih, coba aku pikir-pikir dulu Kak, boleh. Nanti masih bisa pakai kode voucher Examia untuk mendapatkan potongan 10% dan hanya berlaku sampai besok saja. Jadi, gimana teman-teman? Ready to the next step? Udah siap ya? Langsung saja diklik nanti link pendaftarannya dan silahkan segera bergabung di exam supaya teman-teman bisa lebih siap dalam memperjuangkan PPG Guru tahun 2025 ini. Oke, selesai sudah teman-teman rangkaian acara kita malam hari ini. Tadi di awal kita sudah bersama-sama menyimak materi dari pemateri kita malam hari ini, Kak Mia. Kemudian juga sudah ada sesi diskusi dan tanya jawab untuk menjawab rasa penasaran teman-teman terkait rangkaian ujian PPG Guru tahun 2025. Doa terbaik buat teman-teman semuanya, tetap dijaga semangatnya. Semoga hasil yang terbaik dan sesuai harapan nanti teman-teman terima di tahun berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah berkenan mengikuti rangkaian acara malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak Kamia sudah meluangkan waktunya berbagi, sharing dengan teman-teman semuanya. Semoga apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini dapat memberikan manfaat, kemudahan, dan juga kelancaran ke depannya. Ingat, untuk voucher yang Mika berikan itu hanya berlaku untuk malam hari ini saja di potongan 20% dan untuk potongan 10% hanya berlaku sampai besok. Jadi silahkan Mika tunggu kabar baik dari teman-teman untuk bergabung ke Bimbel PPG Guru 2025 bersama dengan Exam ID. Oke, untuk menutup rangkaian acara malam hari ini, karena ini temanya baru Halloween ya teman-teman, Mika mau kasih pantun. Teman-teman boleh jawab cakep gitu ya. Oke, ketemu Kunti di perempatan, cakep. Ada tuyul di belakangnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan sampai kangen sama MC-nya ya. Sekian dari Mika mewakili segenap tim Exam ID. Mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Mika izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa teman-teman semuanya. Oke, mungkin dengan peserta yang tersisa di room Zoom malam hari ini, karena tadi kita belum sempat ada sesi dokumentasi, boleh yuk kita foto bareng dulu teman-teman? Oke, izin kami ya, mohon maaf ya, kita foto dulu. Teman-teman yang lainnya yang mau mengaktifkan kamera, boleh silakan. Oke, yang mungkin baru mau sisiran dulu Kak, boleh. Mau pakai lipstick dulu, silakan teman-teman. Kita foto dulu ya, untuk sesi dokumentasi mengabadikan momen kebersamaan kita malam hari ini teman-teman. Oke, silakan semuanya teman-teman yang tidak berhalangan bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai sesi foto malam hari ini ya.
Oke, kita akan ambil gambar dalam 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kita akan ambil sesi foto. Sekali lagi ya, boleh teman-teman yang tidak berhalangan silakan diaktifkan kameranya. Kita akan ambil foto dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kami ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.